Bos. Sekarang benar. Qin Yichen mengangkat Ziyun sambil tersenyum, lalu melihat ke belakang dengan serius. Ini adalah rasa hormat yang hormat di antara saudara-saudara. Namun, Ziyun baru saja bangun, tetapi mendengar dua batuk ringan di sekelilingnya, dan ketika dia memalingkan muka, dia melihat tangan Giok Honglian menyandarkan pinggangnya, dan tangan Giok lainnya berubah menjadi sepasang kipas kertas dengan flamboyan, bergumam, uhuk-uhuk. Bos Anda harus memanggil saya senior. Anda. Melihat ini, Ziyun hendak berlutut lagi, tetapi diseret oleh Qin Yichen. Ziyun, jangan dengarkan omong kosongnya. Lupa siapa yang bodoh barusan? Honglian mendengar ini, tiba-tiba cemas. Nak, jangan lupa siapa yang sedang sibuk tadi. Qin Yichen tertawa, tetapi masih menyeret Ziyun. Satu orang dan satu roh saling menatap, semuanya punya ide. Qin Yichen ingin memberitahu Honglian bahwa dia tidak akan menganggap Ziyun sebagai orang luar di masa depan, dan Honglian ingin Ziyun memahami aturan, yaitu untuk memahami bobot pidatonya. Antara satu orang dan satu roh, Ziyun memecahkan kebuntuan dan memberi hormat kepada Honglian. Senior Honglian aktif. Qin Ziyun, terima kasih banyak senior untuk membangun kembali rahmat. Tiba-tiba, Ziyun telah mengambil nama belakang Qin Yichen sebagai miliknya. Melihat ini, Honglian melayang di udara dan menundukkan kepalanya, sebelum dia menjadi kuno. Yah, untuk kepatuhanmu, aku tidak akan menyebutmu bodoh di masa depan. Karena kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan bocah ini, mulai sekarang tidak akan ada hal baik tentang senior. Qin Yichen berkata hehe di samping, saya pikir Anda adalah seorang pembunuh. Dan Anda akan disebut senior sendiri? Dan tepat ketika Ziyun akan bertemu, saya melihat kulit Honglian berubah, dan jarang untuk menganggapnya serius. Juga, dengarkan aku, lunas ini, untukmu, baik dan buruk. Banyak hal, kamu telah mengikuti anak ini sejak lama, dan kamu semua harus mengetahuinya. Honglian melirik Qin Yichen. Seolah-olah mereka berbicara dengan normal dan Ziyun menyadarinya. Jika kamu tidak membutuhkannya, senior akan berhenti membicarakannya. Tanyakan saja padamu. Jangan lupakan darah dan tulang ini, dan bagikan beban di pundaknya untuk bocah ini. Ziyun mengerti. Hidup ini pasti akan sesuai dengan senior dan bos, dan lunas. Pada titik ini, Honglian dianggap mati, dan Ziyun memberi hormat kepada kupu-kupu seribu, putri seribu. Dulu Ziyun hanyalah seorang yang ganas, sekarang memasuki sekte naga. Saya harap putri akan menjaganya di masa depan. Di mana dan di mana? Masalah gadis kecil yang ditangani oleh Tuan Muda Ziyun. Kupu-kupu seribu juga tersenyum dan memberi kembali kepada semua orang. Untuk Ziyun, meskipun tidak dapat sepenuhnya diubah untuk sementara waktu, itu diperlakukan sebagai keturunan naga sejati seperti Qin Yichen, tetapi mereka juga saling menghormati. Meskipun langit kembali gelap, di mansion ini, ada kehangatan yang langka. Saat berbicara, saya melihat kaki Lu Xiaolu melahirkan Kaiyun, dan dia terbang dari kamar rahasianya dalam beberapa langkah, melihat ke atas dan ke bawah Ziyun, dan berkata dengan takjub, kamu telah selamat dari wabah transformasi naga, yang tidak buruk, tetapi juga terobosan. Ziyun memandangi gadis muda yang memiliki lekuk tubuh montok, tetapi suci dan tak bernoda, yang cukup terhormat. Di reruntuhan, dia hanya tahu bahwa gadis tanduk rusa itu sangat sulit untuk dihadapi, tidak mampu untuk menyinggung. Namun, setelah transformasi naga dan keabadian emas yang sebenarnya, Ziyun samar-samar menyadari bahwa Lu Xiaolu tidak biasa. Rusa senior. Ketika Lu Xiaolu melihat ini, dia sedikit mengerangkan bibirnya sedikit, menatap Ziyun, aku sudah sangat tua. Ziyun sedikit malu. Dia berpikir bahwa senior Honglian belum tua. Dan sepertinya dia senang dipanggil senior. Namun, bos memanggilnya Xiao Luer, dia pasti tidak berani menyebutnya begitu. Untungnya, Qin Yichen melihat situasinya dan tersenyum untuk membuat izin. Xiao Luer, jangan membuat masalah untuk Ziyun. Di masa depan, kita semua adalah satu keluarga. Ujung jari putih pucat gadis itu tiba di bibir cendana yang agak bodoh. Setelah berpikir sejenak, dia tampak menatap wajah Qin Yichen, dan dia mengangguk setuju. Tetapi masih berpura-pura menjadi tatapan yang sangat galak. Oke. Tapi jangan biarkan aku menelepon kakakmu. Ziyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Qin Yichen dapat melihat bahwa menilai dari penampilan humanoidnya, bahwa Ziyun seharusnya termasuk orang muda dan parubaya yang diukur dalam klannya, dan tampak seperti dia beberapa tahun lebih tua dari dirinya. Qin Yichen juga percaya bahwa Ziyun bukanlah bayi putih kecil yang masih muda. Apakah itu selama masa hidupnya atau setelah dia dimurnikan menjadi roh abadi, dia mengalami angin dan ombak. Tetapi pada saat ini, sangat jelas oleh satu rusa dan satu roh. Tapi sementara Ziyun masih khawatir tentang bagaimana memanggil Lu Xiaolu, dia melihat kabut peri berserakan di luar mansion dan memancarkan satu siluet. Tuan Muda Qin, ketika lelaki tua itu bergegas pulang, dia melihat Guntur. Orang yang kembali adalah Butterfly Chongsan, yang sedang menjelajahi berita di luar. Pada saat ini, di tengah pidato, lampu pompa tertarik oleh awan ungu yang berdiri di dekatnya. Ini, Butterfly Chongsan membeku sedikit, tetapi dalam dan berpengalaman.
dia dengan cepat bereaksi, dan segera melengkung dengan senyum di wajahnya. Selamat kepada Tuan Muda Ziyun. Transformasi naga melampaui kesengsaraan, dan datanglah ke Golden Immortal. Ziyun tersenyum dan membalas, saya telah melihat tetua Chongsan. Dua orang punya waktu untuk hati kupu-kupu Zhongshan, memiliki beberapa poin tante, karena dia merasakan nafas yang cukup kuat dari Ziyun. Bahkan terus terang, menunggu langit dan bumi, menghadap ke 10.000 keluarga, nafas dari dasar tulang hampir sama dengan Tuan Muda Qin. Bahkan Butterfly Chongsan tidak yakin, siapa yang akan menang dengan siapa Ziyun akan bertarung. Tapi yang pasti adalah jika Ziyun memiliki teknik abadi Qin yang master dan cara lain, yang kalah pasti dirinya sendiri, dan yang kalah sengsara. Kemudian, Butterfly Chongsan melihat ke Qin Yichen lagi, mengepalkan tinjunya. Orang tua itu juga harus memberi selamat kepada Tuan Muda Qin. Di masa depan, dia tidak lagi sendirian, dengan tangan, kaki, hati, dan kantong empedu. Suatu hari, raungan naga akan bergetar di dunia. Butterfly Chongsan sangat serius, karena dia dapat memahami bahwa untuk naga sejati, keturunan ekstra sangat penting bagi semua orang yang hadir. Hahaha, hari ini transformasi naga Ziyun menerobos kesengsaraan guntur abadi emas lagi, dan itu harus dirayakan. Di dalam mansion, semua orang duduk bersama, dan Qin Yichen tidak meminumnya untuk waktu yang lama. Setelah 5 piring, dia mendongak dan berkata, Penatua Chongsan kembali begitu cepat. Apa yang dia temukan? Dai Zhongshan menundukkan kepalanya. Tepat, kembali ke Tuan Muda Qin. Lelaki tua itu baru saja menemukan bahwa kekuatan pemisah makam para dewa memang telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Kapanpun saat ini, berbagai ras siap untuk dijelajahi di dalam. Mata Qin Yichen berbinar, dan kupu-kupu Chongsan berkata, juga, kota gelap tempat kita berada disebut kota gelap Youlan, yang merupakan kota gelap domain bintang Youlan. Qin Yichen tidak memahami hal-hal ini. Tetapi kata-kata selanjutnya dari Butterfly Chongsan membuatnya merasa energi. Domain bintang tempat kami berada adalah yang paling dekat ke utara dari 8 pintu masuk makam para dewa. Baru-baru ini, banyak kekuatan mulai berkumpul di luar. Dan bahkan pasar gelap di mana-mana akan segera bergerak. Seperti sebelumnya, naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok semuanya adalah tanduk yang ganas.